Sobat Netter, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi nih sama Kompres yang kemarin kita sempat banyak banget, sampai belepotan ya ngomongnya. Banyak banget terkait potensi resesi pasca pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan membahas khusus mengenai media psikologi. Nah, media psikologi itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita mungkin udah beberapa bulan terakhir ya, bahkan hampir jalan 4 bulan kita nggak terlepas dari update berita COVID-19. Nah, mulai dari jumlah korban, terus juga yang meninggal, dampak dari sosial, ekonomi, seperti resesi kemarin, bahkan beberapa orang nih kalau kita ngelihat komenan postingan yang dipost oleh BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik di Facebook maupun di Instagram, itu ada beberapa orang tuh yang kelihatannya tuh mereka udah mulai jenuh gitu kan. Ada yang udah mulai acuh, bahkan ngasih komentarnya tuh berupa meme-meme yang kocak, tapi kesannya malah nggak jelas gitu kan. Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi psikologi, dampak dari pemberitaan COVID ini terhadap kondisi mentalitas atau mungkin dari segi psikologis masyarakat. Nah, kali ini kita khusus menghadirkan teman kita yang merupakan dari Magister Psikologi Profesi Universitas Padjadjaran, dan juga dia ini merupakan relawan dari Sejiwa, LSM Sejiwa, yang dia berada di baris depan istilahnya ya, baris depan Satgas COVID-19 yang ya dia fokus memberikan bantuan dari segi psikologis kepada masyarakat yang terdampak. Oke guys, kita undang dulu Mas. Oh ya, saya belum kenalkan dia ya. Beliau ini adalah teman saya juga sih sebenarnya. Namanya Wendio. Bentar ya guys, aku undang dia dulu untuk gabung ke kita. Oke, kita tunggu dulu. Sorry guys, agak lama nunggunya ya. Wait. Teman kita yang akan kita undang ini, ini udah gabung dia. Nah, ini dia udah masuk. Udah masuk dia. Halo Wen. Oke. Mas Wendy. Manggilnya Mas ya? Nggak enak. Wendy aja lah manggilnya ya. Terserah deh. Ya. Mas Wendy ini mungkin bisa sedikit diperkenalkan. Mungkin kalau nggak salah akhir-akhir ini fokus di ini ya, Satgas untuk penanganan COVID-19 ya, untuk masyarakat yang terdampak, memberikan bantuan dari segi psikologisnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang pengalamannya Mas, pengalamannya, aktivitasnya akhir-akhir ini. Oke, jadi untuk relawan Satgas COVID yang Sejiwa itu sebenarnya adalah hasil kolaborasi dari pemerintah, organisasi profesi HIMSI, psikologi, dan Kemenkes. Dan di situ sebenarnya kami hanya bukan penanganan psikologis secara maksimal, kita hanya memberikan penanganan psikologis awal. Namanya itu psychological first aid. Nah, itu kita hanya memberikan kayak apa ya? Kita hanya melakukan penanganan yang sifatnya hanya preventif supaya tidak menjadi gangguan psikologis yang lebih parah nanti. Gitu. Jadi lebih ke ngobrol-ngobrol biasa, gimana cara kita kasih support. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada indikator gangguan psikologis yang lebih parah atau mungkin gangguan fisik dan sebagainya, itu akan kita refer ke hotline tertentu. Oke, I see. Berarti mungkin bisa digambarkan, Wen, maksudnya kayak kan sejauh ini kan yang kita tahu di berita itu kan ya kena COVID positif ditaruh di rumah sakit gitu kan. Nah, oke, mungkin kayak gimana sih kasus psikologisnya? Ada nggak sih, atau mungkin bisa digambarkan sejauh ini seperti apa? Kalau kasus psikologis ini kebetulan gini, itu kan saya
saya belum bergerak di Satgas itu. Saya masih menunggu instruksi dari atasan, dari pihak yang me-hire saya sebagai relawan untuk bergerak. Jadi masih menunggu arahan lagi nih. Tapi untuk kasus-kasusnya sendiri dari teman-teman saya yang sudah melakukan itu seperti apa ya? Jadi kalau memang dia sudah terdeteksi ada gejala-gejala COVID, memang kita akan refer ke yang itu tadi hotline yang khusus menangani COVID. Kalau ada misalnya gangguan gejalanya ini ternyata hanya sekedar kecemasan. Jadi gejala-gejala yang ada di COVID yang kayak demam, terus pusing, terus sesak nafas, itu bisa disebabkan oleh kecemasan. Oh, oke. Nah, itu yang kita identifikasi, bener nggak sih orang ini kena COVID atau hanya sekedar cemas atau mungkin punya penyakit yang lain. Nah, kalau kena penyakit yang lain itu kita refer ke yang lain juga dan kita nggak tahu. Yang jelas kalau memang benar itu indikator penyebabnya kecemasan, baru kita tangani secara preventif itu tadi. Oke, Wen. Kita itu tadi pendahuluan sih. Kita sebenarnya itu kan lebih ke arah dari segi komunikasi kan ya. Kita kan namanya di sini communicate perspektif. Jadi kita mengkomunikasikan berbagai macam perspektif. Nah, dari episode sebelumnya kita sempat sama Mas Eko Sumando, kita membahas mengenai dampak COVID dari segi ekonomi dan ternyata ketika kita ulas lebih jauh lagi, itu ternyata Indonesia itu sudah berada di posisi resesi. Maksudnya udah, kalau resesi ada pintunya itu kita udah masuk sebenarnya, udah di depan pintu kayak gitu. Itu dari pembahasan dari dampak ekonomi kayak gitu. Nah, kali ini bersama Anda, Bapak Wendy, kita pengen membahas nih dari segi psikologisnya nih, terutama lebih spesifik terkait media ya, baik itu media massa, media digital maupun sosial media. Nah, kalau dari segi kompres, sekilas mengamati feedback dari masyarakat, itu kalau kita Wendy follow ini nggak, BNPB akunnya di Facebook atau di Instagram, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dia ngasih enggak ya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat, Wen. Itu kalau kita cek itu komennya tuh udah beda kayak pertama-tama dulu, kayak ketika si BNPB itu kan kayak tiap hari kayaknya tuh sehari berapa kali gitu ngasih update jumlah pasien yang kena korban berapa, pasien baru berapa, itu ada di Facebooknya dan di Instagramnya. Dan kalau kita cek di komennya itu beragam, Wen. Ada yang dia tuh kayak ngasih puisi, ada yang dia support dari programnya BNPB itu stay safe, terus juga cek kesehatan dan lain sebagainya. Ada yang malah dia tuh secara rutin gitu ngirim komennya tuh berupa meme kayak gitu kan. Nah, dari sini kan kita bisa istilahnya bisa sekilas bisa menilai kalau masyarakat tuh udah mulai jenuh gitu kan, bahkan cenderungnya abai gitu kan. Nah, mungkin beda lagi kalau kita ada masyarakat di desa yang dia hanya nonton televisi, mungkin dia generasi tahun 80-an, tahun 70-an, itu kan mereka ada yang mungkin lebih kayak aware gitu, akhirnya teredukasi gitu kan. Jadi kayak pas Lebaran kemarin itu setiap rumah di salah satu desa gitu kan, itu setiap rumah itu nyediain untuk cuci tangan pada waktu Lebaran. Jadi silaturahminya tetap jalan gitu, open house-nya, tapi dia ngasih hand sanitizer dan sebagainya. Tapi beberapa ada yang kayak dia tuh close house gitu, jadi kayak rumahnya tulisin tidak menerima tamu kayak gitu. Nah, ini kepengen tahu sih, Wen, kayak gimana sih sebenarnya kalau dampak psikologis seseorang ketika mereka mengkonsumsi berita yang terutama COVID ya, yang pemberitaannya itu kan macam-macam ya, dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikasih gambaran Wen dari segi psikologisnya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dari pertanyaannya sendiri kan dampak dari baca-baca berita yang terkena, maksudnya mengenai COVID dan sebagainya, itu sebenarnya bervariasi tergantung orang yang masing-masing. Karena begini, ketika orang itu membaca berita itu banyak faktor. Yang pertama adalah bagaimana dia
cara daya tangkap orang itu terhadap pemberitaan. Kadang ada orang yang dengan gaya literasi tertentu dia bacanya hanya skimming atau hanya skip gitu, nggak baca detail. Akhirnya dia ya udah pokoknya apa yang ada di situ, intinya apa judulnya, padahal judulnya kayak yang ada artikel yang kamu kasih ke aku waktu itu, potensi untuk resesi begitu kan ya. Ya. Nah, untuk beberapa orang nggak sadar tuh potensi itu artinya apa sih? Potensi kan hanya sekedar prediksi kalau ini bakal terjadi kayak gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang oh ini bakal terjadi nih kayak gini. Nah, itu tergantung dari daya tangkap orang masing-masing, terus dari gaya literasinya dia, terus dari sense of self-nya dia, dari konsep dirinya dia. Jadi ketika COVID ini kan dari yang kemarin-kemarin kan ada PSBB, ada social distancing, orang-orang pada diem di rumah. Nah, orang-orang yang konsep dirinya rendah, yang dia nggak tahu mau ngapain, dia nggak tahu dia sebenarnya dirinya itu siapa, dia mau apa aja, itu akan dengan mudah untuk mencari hal-hal yang tujuannya dia itu dari sosial media itu tadi, kayak gitu. Jadi ketika dia nggak punya tujuan, ya udah itu dia baca aja tuh, semakin dikonsumsi, dia nggak bisa memfilter dari daya tangkapnya tadi itu, kurang bisa mengabstraksikan, mengurutkan, mengkronologikan, akhirnya semuanya campur di sini, asumsi-asumsi bermunculan berdasarkan pengalaman pribadinya dia, jadilah dampak-dampak yang mungkin cemas, parno, gitu. Jadi bervariasi aja juga, beberapa orang yang ya udah ada yang bodo amat, ada yang dia juga yang baca tapi benar-benar detail dan tahu maknanya. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Oke. Apa ya, Ben ya? Ada nggak sih kayak kalau misal analoginya kita minum obat gitu kan? Oke lah, kita lagi pilek nih, kan kita baca nih ya, ada dosisnya. Misal kita beli salah satu obat yang dijual di warung gitu, misal sehari minimal 2 kali atau 3 kali. Nah, ada nggak sih, Ben? Maksudnya kayak ketika kita dianalogi baca berita tuh analoginya kayak minum obat gitu. Jadi kayak kita kebanyakan berita itu bukannya kita tambah pinter, tambah terliterasi, tapi kita tambah kayak apa ya, semakin cemas gitu kan. Jadi kayak kayak ada tetangganya yang di samping rumah terinfeksi, akhirnya dia yang kemarin kan sempat kayak nggak boleh dimakamkan di lingkungannya, atau bahkan yang kayak ini kan cuma istilahnya kayak programnya pemerintah aja, kayak akhirnya beberapa muncul kelompok-kelompok yang menganggapnya ini kayak apa ya, istilahnya tuh kayak sudah di setting gitu, memang dibikin kayak gini gitu. Nah, itu ada nggak sih kayak gitu sih kalau dari psikologisnya, Ben? Itu kembali ke jawaban yang pertama tadi ya. Jadi ketika orang itu sebenarnya nggak masalah orang baca banyak berita, itu nggak masalah selama dia punya kemampuan untuk memfilter. Dia punya kemampuan untuk ini bener nih, ini enggak, ini hanya sebagai prediksi, ini yang aslinya data secara fakta. Nah, itu yang sangat berpengaruh. Jadi nggak masalah ketika dia banyak baca berita, selama dia punya kemampuan untuk itu. Berarti nah, kalau kita ngomongin filter nih, Wen, berarti ini ada juga kayak apa ya, hubungannya sama konsep diri nggak sih, Wen? Kayak mungkin istilahnya kayak background pendidikan, atau mungkin apa gitu yang sehingga bisa membuat orang tuh jadi kayak bisa ngefilter gitu. Sebenarnya kalau filter atau enggak itu tergantung dari itu tadi, gaya literasinya dia dan gaya dia membaca dan gaya dia. Jadi bahkan orang-orang yang berpendidikan pun satu gitu misalnya ya, ketika dia nggak terbiasa membaca, ya udah dia bahkan susah untuk menentukan atau mengurutkan ini yang benernya yang gimana, poin-poin akhirnya dikerucutkan jadi satu, kesimpulannya apa kayak gitu. Jadi tergantung dari apa ya, dari pola biasanya dia dalam membaca dan sebagainya. Tapi kalau dihubungkan dengan konsep diri itu bukan dari memang berpengaruh dengan latar belakang, cuma konsep diri itu maksudnya lebih ke itu tadi. Dia ada tujuan nggak di hidupnya dia? Dia tahu nggak dia dirinya itu siapa? Kayak gitu. Oke, Ben. Jadi orang yang nggak berpendidikan pun juga punya konsep diri yang bagus sometimes kayak gitu. Oke, Ben. Berarti kalau kita ngomongin filter ini, Ben ya, ini agak menarik sih, Ben, sebenarnya.
Karena kalau kita ngelihat berita COVID ini kan kita nggak hanya berita yang disampaikan oleh pemerintah aja kan, tapi bahkan banyak gitu kan berita-berita yang sumbernya itu kita nggak tahu itu dari siapa gitu. Contohnya aja kayak yang terakhir, yang dulu-dulu itu kan pernah ada kayak telur yang bisa putihnya telur gitu, yang sempat hoax itu kan, yang bisa yang bisa digunakan sebagai obat. Terus juga ada foto yang disebarkan di media sosial bentuk dari COVID yang awal-awal dulu. Berarti ini ada hubungannya kayak memfilter mana berita palsu mana enggak gitu ya berarti ya? Iya betul, itu tadi yang saya bilang. Jadi ketika orang baca bukan cuma inti beritanya apa, tapi dilihat sumbernya juga. Itu kan dari kemampuan literasinya dia itu tadi. Gimana? Jadi kembali ke pertanyaan kamu tadi, yang media psikologi itu apa sih? Jadi itu kita sebenarnya, kalau saya sendiri juga sebenarnya baru tahu, maksudnya lebih detailnya itu media psikologi seperti apa. Ternyata media psikologi itu dia itu mempelajari perilaku manusia yang bersifat virtual, entah itu secara chatting, dari kemampuan bahasa dia, tanda baca dan sebagainya, terhadap maksudnya berdasarkan stimulus-stimulus berita tertentu atau fitur-fitur dalam sosial media itu sendiri. Jadi itu yang dipelajari, dan kita juga melihat bagaimana orang ini bisa mengembangkan sisi-sisi gangguan dari sosial media atau yang berkontribusi secara negatif kepada kejiwaannya dia, seperti itu. Nah, kalau untuk tipsnya sendiri supaya kita bisa lebih cerdas dalam membaca suatu berita atau membaca atau bersosial media, jadi gini, buruknya sosial media adalah kita nggak bisa merasakan konsekuensi langsung dari perbuatan kita. Jadi kalau misalnya nih, aku sama kamu ketemu, kamu mau ngejek-ngejekin aku nih, jelek-jelekin aku, di situ akan ada situasi langsung. Maksudnya akan ada konsekuensi langsung, seperti mungkin kalau aku orang yang agresif atau kamu orang yang agresif, kita adu jotos, atau mungkin kita dikucilkan dari segi lingkaran itu. Jadi ada konsekuensi yang membuat orang itu belajar, oh aku nggak bisa melakukan perilaku ini ke orang ini, kayak gitu. Nah, sedangkan di sosial media itu kita bisa sangat bebas sekali, kita mau menjelek-jelekan juga, mau komen apa, nggak ada konsekuensinya, dan itu akan membuat orang itu, apalagi untuk anak-anak muda ya akan berlaku seenaknya gitu. Makanya kan sometimes di pemberitaan sekarang ini banyak moral deficiency bagi anak-anak muda tuh, karena itu tadi mereka nggak merasakan konsekuensi langsung. Jadi kayak ada sorry, aku potong. Terus lanjut. Nggak gimana? Berarti ini kayak ada beberapa layer yang kepotong gitu kan ya. Kalau kita ngomong interaksi secara langsung kan biasanya terutama sama orang yang mungkin dari segi struktur sosialnya berbeda, mungkin lebih tinggi. Kita kan biasanya lebih kayak minder, terus juga kurang pedenya itu kan ada kalau kita interface ngomong secara langsung. Berarti kalau di sosial media itu berarti itu hal-hal semacam itu tuh kepotong ya, atau gimana? Iya, itu nggak bisa bukan kepotong, kayak buram jadinya. Batasan-batasan itu jadi buram. Jadi kayak nggak ada batas, soalnya nggak ada batasan, kecuali kalau layar-layar tadi itu kita tahu orangnya secara langsung. Yang begitu kita tahu orangnya secara langsung, ketika kita melakukan ini, konsekuensinya akan terlihat nyata ketika kita sudah berinteraksi langsung dengan dia. Nah, itu akan beda lagi. Iya, oke. Nah, itu kalau hubungannya sama mungkin pemberitaan terkait COVID ya, itu apa gitu kan? Mungkin dari kasus yang saya share ke kamu tadi ya, terkait mungkin BNPB. BNPB itu kan kalau ngomong BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu kan sebuah lembaga besar ya, sebuah lembaga negara gitu kan ya. Tapi seenaknya orang itu kayak ngasih feedbacknya itu ya sesuka dia kayak gitu, dengan meme-meme yang tujuannya menunjukkan kalau kita tuh nggak peduli dengan berita yang kamu berikan, atau bahkan kayak ngasih
beragam lah intinya, kayak secara langsung berkata kasar kayak gitu. Istilahnya itu konsep diri bukan sih yang kayak gitu tuh. Misal kayak ketika kita berhubungan sama orang, secara interface kita ada mindernya, ada kayak seganya, itu tuh maksudnya masuk ke konsep diri nggak? Yang kayak gitu-gitu tuh? Atau apa Ya ya? itu masuk. Masuk konsep diri ya? Berarti kalau Ketika interaksi secara langsung ya. nah, kalau interaksi secara virtual, intinya kayak artinya kayak kita berinteraksi melalui sosial media, kita komen di Facebook dan lain sebagainya. Itu berarti konsep diri semacam itu tuh menjadi kabur gitu ya, istilahnya ya. Untuk orang-orang tertentu iya. Jadi konsep diri kan macam-macam tuh, banyak sekali jenisnya dan sebagainya, dan kita nggak bisa mengkategorikan konsep diri orang ini gimana, orang ini gimana. Jadi bermacam-macam dan spektrumnya juga banyak banget, dan jadi untuk orang-orang tertentu hal itu memang bisa. Jadi ketika nggak ada batasan-batasan yang jelas, ya udah dia sok aja gitu. Tapi untuk orang-orang di bagian lain yang memang dia orangnya penakut, dia orangnya parno, dia nggak akan berani melakukan itu, nggak akan gamblang secara ngomong langsung apa adanya dan sebagainya. Oke. Wen, ini masih membicarakan soal media ya. Kayak gimana sih Wen sebenarnya? Aku sendiri juga agak belum terlalu banyak baca literasi sih sebenarnya terkait media sama psikologi kayak gitu kan. Itu sebenarnya tuh relasinya atau mungkin apa ya istilahnya, ya mungkin lebih ke relasinya kali ya. Itu seperti apa sih media sama psikologi? Itu mungkin bisa diceritakan gitu. Aku sendiri juga belum terlalu baca referensi sih masalah itu. Kayak misal orang itu kan kalau dari kita ada teori nih yang namanya agak lupa sih teorinya apa di komunikasi. itu semakin banyak orang baca atau mungkin menonton berita televisi terkait kekerasan, itu akan mempengaruhi terutama di anak-anak ya, itu akan mempengaruhi karakter dia gitu, sifat dia, bagaimana caranya dia apa ya istilahnya melihat, bagaimana cara melihat dunia gitu. Jadi semakin orang intens melihat berita kriminal, itu kan semakin dia tuh melihat dunia itu sebuah kehidupan yang kejam, penuh dengan ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah itu cuma kita ngelihatnya dari satu frame itu aja gitu kan. Kita kan kalau komunikasi agak sedikit juga membahas tentang psikologi terkait psikologi, tapi nggak terlalu luas gitu kan. Nah mungkin dari kamu sendiri bisa ngasih pandangan antara media sama psikologi ini seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dari media psikologi itu kan dari secara terminologi sendiri kan media itu ya semua media informasi, baik itu koran, baik itu handphone, pokoknya yang memberikan informasi-informasi baru dan sebagainya. Sedangkan psikologi itu ilmu yang mempelajari perilaku, kepribadian, dan mentalitas tertentu. Nah, ini ketika digabungkan, itu tadi yang saya sebutkan, ketika ini digabungkan, akhirnya bagaimana sih media itu bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang, mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi pola pikir seseorang, kayak gitu. Atau sebaliknya, bagaimana pola pikir seseorang ini melalui perantara media mempengaruhi orang lain, kayak gitu. Hampir mepet-mepet seperti teori yang kamu sebutkan tadi, kayak gitu. Cuma mungkin dari sisi lebih dalam dari sisi psikologinya, ketika misalnya gini, dari contoh teori yang tadi ya, mungkin ketika orang itu membaca berita kriminal, dia menganggapnya dunia itu kejam dan sebagainya. Kalau menurut saya nggak secara serta-merta seperti itu, memang ada benarnya. Cuma kita lihat dulu nih, dia ini orangnya seperti apa, dia ini lingkungannya seperti apa. Kalau dia memang orangnya penyendiri, nggak punya teman ngobrol, ya udah itu bakal dia serap dan sebagainya gitu, dan dia akan menganggap oh iya sih ternyata gini, karena dia hanya punya satu cara pandang itu. Berbeda ketika dia punya teman ngobrol, entah keluarganya, entah temannya, ada pandangan lain di situ. Nah, terus juga bagaimana kepribadiannya dia, itu juga mempengaruhi juga sebenarnya.
berarti banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi nggak bisa kayak apa ya? Kayak lo terpapar sinar matahari lo bakalan hitam kayak gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi tergantung orangnya masing-masing kayak gimana sih, itu sebenarnya itu kan uniknya psikologi di situ. Oke, berarti kalau kita kaitkan sama pemberitaan COVID itu berarti nggak bisa dipandang orang yang kebanyakan baca berita COVID itu bakalan antipati atau mungkin bakalan dia semakin cemas dan lain sebagainya. Itu nggak bisa nggak bisa serta merta begitu aja ya untuk Iya betul. pengambilan kesimpulan. Oke, Wen. Tapi memang untuk gini, jadi ketika orang, jadi jangan dipikir ketika kita cemas, kita takut itu buruk. Jadi dalam taraf tertentu takut dan cemas itu baik, kita jadi lebih waspada dan sebagainya. Tapi ketika berlebihan ini yang berbahaya nantinya kayak gitu. Maksudnya berlebihan cemasnya ya, bukan berlebihan baca beritanya. Berlebihan takutnya. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir sih, Wen. Pertanyaan terakhir. Terkait orang-orang yang mulai abai terkait corona. Jadi kayak abai itu maksudnya kayak dia tuh percaya nggak percaya, tapi lebih banyak kan nggak percayanya gitu. Jadi kayak COVID ini hanya sebatas konspirasi aja kayak gitu, atau mungkin dia sendiri karena nggak ngelihat langsung mungkin di lingkungan rumahnya atau mungkin di desanya nggak ngelihat langsung ada yang terdampak kayak gitu. Jadi kayak ya udah dia akhirnya bodo amat, jadi kayak keluar rumah nggak pakai masker, jadi nggak mengindahkan anjuran-anjuran dari pemerintah. Mungkin ada apa ya istilahnya, kayak solusi atau mungkin saran dari kamu kayak gitu, dari segi psikologi orang-orang seperti ini harusnya seperti apa kayak gitu, atau mungkin kamu ada pandangan lain lah. Sebenarnya itu tadi ya, kita nggak bisa menggeneralisir satu kejadian untuk semua populasi kan. Dan sebenarnya kalau untuk ditanya tipsnya harus gimana supaya orang-orang ini waspada, akan susah, apalagi dengan orang-orang yang kayak dia percaya teori konspirasi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dia nggak mudah percaya, ada trust issue di situ, entah dari orang lain, entah dari media. Akhirnya mungkin dia punya pengalaman buruk ketika dia percaya sama sesuatu, akhirnya itu berpengaruh ketika dia memandang berita. Terus juga mungkin di sisi lain juga di luar daripada itu, mungkin dia bukan abai, dia waspada, tapi kalau nggak keluar dia mungkin bakal nggak bisa hidup dan sebagainya, seperti isu-isu yang sudah dibahas di media kemarin itu. Ya, jadi untuk tipsnya sendiri sih sebenarnya apa ya? Lebih ke bagaimana saya bukan mau memberikan suatu kayak order kepada pemerintah, cuma bagaimana pemerintah ini mengedukasi dengan benar. Lebih ke saran gitu kali ya. Dengan tepat maksudnya, bukan hanya sekedar ini datanya kayak gini nih, oke datanya kayak gini, tapi interpretasinya orang beda-beda dengan data itu kayak gitu. Yeah. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya. Jadi untuk media mungkin di daerah ini harusnya pemerintahnya seperti ini, untuk di daerah perkotaan mungkin seperti ini kayak gitu. Oke. Jadi orang itu lebih ke karena orang-orang gitu itu kali ya. Jadi nggak bisa digeneralisir di data seperti ini. Dan itu tadi yang orang-orang yang percaya teori konspirasi dan sebagainya, dan yang kamu bilang tadi itu kan sebenarnya apa ya? Mereka itu nggak akan percaya kalau sampai sebelum mereka nggak mengalami sendiri atau orang terdekatnya yang mengalami. Iya, setuju. Kayak gitu. Jadi yang seperti yang aku bilang tadi, konsekuensi secara langsung ketika itu nggak dirasakan secara langsung, beberapa orang itu akan langsung ya udah, aku bodo amat, aku nggak tahu itu dan ini nggak kena ke aku kayak gitu. Padahal jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Padahal kayak sikap bodoh amatnya dia itu bakal merugikan orang lain di sekitarnya gitu kan. Mungkin dari tak acuhnya dia kayak gitu. Ya, oke, aku setuju sih Wen sama itu kan sebenarnya. Ya, aku setuju sih sama statement kamu kalau
mungkin pola pendekatan penyampaian informasinya itu tidak bisa disamaratakan kayak gitu kan ya. Ya, itu aku setuju sih. Karena memang pola masyarakat di rural area atau mungkin di pedesaan sama di perkotaan itu berbeda. Budayanya yang berbeda. Pola penangkapannya pun berbeda. Sangat berbeda. Ya, sosialnya, apalagi dari segi pendidikan, tingkat pendidikannya itu kan jauh berbeda. Nah, kalau kita hanya mengandalkan media massa yang ada, atau mungkin media sosial yang mainstream yang ada pakai dengan akun punyanya pemerintah, itu kayaknya mungkin ke masyarakat desa kurang menyentuh kali ya. Iya, dan apalagi kan berita-berita kayak gitu banyak istilah-istilah yang nggak semua orang tahu, apalagi dengan pendidikannya gitu. Oke, I see. Berarti ya agak ini sih memang kalau karena kalau gini kita membicarakan dari segi kita diskusi sama Mas Eko Sumando kemarin sih, itu memang kondisi ekonomi Indonesia sendiri kan lagi jeblok kan di kuartal 2 kemarin tuh minus sampai 3,8% kalau saya nggak salah ya. Itu, nah tentunya kan pasti pemerintah untuk mungkin ya ini hanya persepsi, hanya penangkapanku aja ya, butuh dana lebih kan ya, butuh dana lebih untuk melakukan sosial, istilahnya bikin program sosialisasi baru gitu untuk melakukan pendekatan ke masyarakat desa. Karena masyarakat desa itu kan paling banyak kan dibandingkan masyarakat kota, maksudnya kayak sebarannya kayak gitu. Nah itu mungkin itu PR juga sih, masalah anggaran sih. Ya sebenarnya kalau masalah ekonomi sendiri saya nggak begitu paham ya, dan dampaknya saya maksudnya 3,8% turunnya itu maksudnya lebih ke arah mana, itu aku juga nggak terlalu paham. Ekonomi Indonesia tuh lagi turun gitu, jadi kayak pendapatannya tuh lagi merosot banget, resesi lah istilahnya. Jadi makanya kenapa pemerintah melakukan PSBB, kenapa nggak lockdown, itu pertimbangannya ya dari segi ekonomi. Terus juga kenapa kasus baru masih banyak gitu kan, masih kalau kita lihat itu kan 1.000 lebih ya, sekarang 1.800 ya tiap harinya. Terus tapi malah longgar kan? Iya, malah di new normalin ya, karena kalau nggak gitu Indonesia bangkrut karena masyarakat nggak produktif, terus nggak belanja, makanya di new normalin. Salah satu contohnya aja yang udah resesi itu Singapura tuh dia udah kayaknya minggu ini dia udah menyatakan kalau dia tuh ekonominya resesi, karena kemarin kan memang dia total lockdown gitu, jadi kayak kegiatan ekonominya terbatas, hampir mati dan sebagainya. Tapi menurutku itu justru lebih ini loh, karena kalau di desa ya, maksudnya di rumahku, itu tuh udah kayak kehidupan normal aja gitu, kayak orang tuh percaya nggak percaya. Ada COVID tuh, percaya nggak percaya, serius. Jadi kemarin tuh kayak terawih masih ya kayak biasa aja, lebaran. Biasa aja ya. Ya walaupun nggak seperti tahun-tahun lalu, maksudnya kayak sepi, terus orang-orang juga nggak banyak yang nggak ke rumah, saling mengunjungi rumah tangga. Tapi kayak ibadah itu masih lancar kok, nggak ada kayak. Tapi justru itu kan yang dicari pemerintah sebenarnya saat sekarang ini. Kegiatannya normal lagi lah seperti biasanya, supaya ekonomi makin tumbuh. Seperti yang dibilang tadi. Jadi kan aku bahkan pernah baca, jadi kayak ada menerapkan herd immunity tuh. Herd immunity kan jadi kayak ya udah pokoknya kena aja sebanyak-banyaknya gitu supaya imunitasnya terbentuk. Tapi cuma yang mungkin gimana? Tapi yang aku baca dari konsep new normal itu ya semi herd immunity sih. Semi herd immunity, tapi dia tuh kayak protokol kesehatannya masih diberlakukan gitu. Kayak seharusnya Jumatan tuh kan ada stop di jarak, terus lampu merah di beberapa wilayah yang dia jumlahnya besar. Artinya dalam orang-orang yang terdampak itu kan juga ada garis-garisnya gitu kan. Protokolnya masih dipakai, tapi tetap
eh, kayak sekolah-sekolah tetap mulai kayak minggu kemarin tuh SD mulai masuk, tapi secara nggak semuanya. Jadi kayak sekolahnya cuma sejam, terus nggak semua kelas masuk. Dan nggak semuanya juga menerapkan protokol. Ya mungkin yang di kota gitu yang paling kelihatan. Kalau di desa sih Iya. nggak ya. Jangan harap. Sedikit banget orang yang sadar. Bahkan kalau orang yang mencoba untuk menerapkan protokol tuh kayak malah diejek gitu loh. Nggak sih? Malah kayak ya, jadi akhirnya ya malas juga gitu. bukan males, lebih ke takut dikucilkan sebenarnya. Itu kan sebenarnya konsep dari social loving kan sebenarnya. Apa itu, Ben? Jadi bagaimana ketika dia pernah tahu nggak ketika ada orang dia ini semacam eksperimen, dia itu duduk, semuanya sudah teratur, ada satu entah pasien, entah orang yang nunggu juga, ketika ada bel berbunyi dia naik, dia berdiri. Orang yang jadi subjek eksperimen dia bingung, kok orang ini berdiri ngapain? Tapi itu dilakukan berulang-ulang. Sampai lambat laun orang ini akhirnya ikut. Oh, oke. Sampai orang ini akhirnya ikut berdiri. Tapi dia nggak ada kemampuan untuk mengkritisi, maksudnya kenapa orang ini kok berdiri, dan nggak nanya itu, tapi langsung aja gitu, langsung ikut. Dan itu semakin diperkuat dengan adanya subjek, maksudnya bukan subjek, kayak partisipan eksperimen yang memang sudah dikoordinasikan untuk melakukan hal serupa, semakin banyak, semakin ikut juga itu nanti. Ya itu akan terus semakin bahas. Jadi ketika ada yang mendominasi, dia melakukan sesuatu, dan dia itu tadi yang saya bilang, konsep dirinya nggak kuat, nggak fix, nggak gampang berubah-ubah dan sebagainya, akhirnya dia ikut aja gitu. Oh, oke. Oh, berarti orang ini tuh nggak dikasih di dalam eksperimennya tuh nggak di briefing dulu gitu ya, kamu harus gini Kak. Jadi kayak diikutin aja gitu ya tiba-tiba. Oh, oke. Iya. Oke. Bahkan ketika orang yang sudah dikoordinasi ini masuk udah nggak ada nih, itu si subjek penelitian, si eksperimen yang nggak dikoordinasi tetap melakukan itu. Terus ada orang baru lagi yang masuk, yang dia memang bukan partisipan, hanya subjek eksperimen yang nggak dikoordinasi sebelumnya, ikut juga kayak gitu, nanti semua kayak gitu juga. Oke. Itu namanya social loving kalau saya nggak salah ingat ya, di psikologi sosial itu. Oke, Wen. Kita udah 30 menitan nih ngobrol. Asik sih ngobrolnya. Banyak insight baru yang kita dapat. Jadi kalau disimpulkan, kalau kita ngomongin dampak dari segi dari psikologis ya, dampak media, pemberitaan media ya terutama terkait COVID-19, itu kita nggak bisa menyamaratakan antara satu orang dengan orang lainnya. Benar ya? Betul. Ya. Betul. Karena setiap orang tuh unik. Ya. Jadi kayak tergantung dari banyak hal yang mempengaruhi itu. Jadi kayak mungkin lingkungan dia, konsep diri dia, terus juga prinsip hidup dia, mentalitas, banyak hal lah ya. Dan kita nggak bisa mengeneralisir kayak gitu intinya, Wen ya. Dan kenapa ada orang yang ketika dikasih berita atau ketika mengkonsumsi berita mereka menjadi semakin acuh, atau mungkin ada yang beberapa yang semakin insecure, itu yaitu jadi kayak tergantung dari faktor-faktor tadi yang di belakang orang-orang itu. Jadi ada yang memang ada kayak gitu, maksudnya kayak insecure, terus orang yang acuh sekalipun itu bakalan ada akibat dari pemberitaan. Nah, mungkin saran dari pemerintah sendiri dalam mensosialisasikan terkait dampak COVID atau mungkin hal-hal lainnya yang bermanfaat buat masyarakat itu bisa dipilah-pilah dulu kali ya, Wen ya. Tergantung dari masyarakat yang disasar ya. Mungkin dari orang-orang perkotaan, masyarakat perkotaan, atau mungkin pedesaan, itu mereka mempunyai psikologis yang berbeda.
Ada lagi, Wen, mungkin yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Udah itu aja cukup. Oke. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih Mas Wendio sudah mau bergabung dengan kita hari ini. Oke. Mungkin nanti kalau kita ada obrolan-obrolan lain terkait dengan konsep-konsep psikologi, nanti kita nyambung lagi ya. Sip. Oke guys. Ini nama channelnya apa nih? Judi Talk Show atau gimana nih? Kan udah kita share communicate perspektif, disingkatnya Kompres. Ntar aku share lagi lah linknya. Di subscribe dong. Udah subscribe belum? Belum, baru tahu nih channelnya nih. Oke. Thank you Wendio udah gabung hari ini, sama-sama. dan thank you juga buat Sobat Netter semua yang udah menyaksikan video ini. Nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik yang menarik masih seputar COVID-19 dan isu-isu sosial lainnya. Oke, kita pamit Wendio, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Oke. Dadah. Oke.